Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kita dapat berjumpa di pagi hari yang indah ini. Saya bersyukur untuk tarikan nafas yang masih bisa saya rasakan pada saat ini, dan kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bernafas dan masih hidup sampai pada detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah yang saya dapat pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal, kitab yang penuh hikmat, dari Amsal Bapak Salomo, ya, pasalnya keempat ayatnya yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini, yaitu kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus mengejar hikmat itu dan memperoleh hikmat itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal daripada Salomo ini, ya, Raja Salomo ini, kita tahu bersama bahwa ia memiliki hikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan Allah kepadanya, sehingga dia dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di muka bumi ini. Ya, pada zamannya dia dapat hikmat itu daripada Allah secara gratis, ya Bapak Ibu, diberikan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kerajaannya dia dapat memecahkan semuanya dengan apa? Kuasa dan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Ya, dikatakan bahwa dengarkanlah hai anak-anakku didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal daripada ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi kita harus memperoleh hikmat itu, dan kita akan memperoleh pengertian juga di dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak Tuhan sebagai wakil Allah di muka bumi ini, ya, yang menjadi duta Allah di muka bumi ini, kita wajib untuk memperoleh hikmat daripada Allah itu dan memperoleh pengertian dari dalamnya, sehingga jalan kita yang kita lalui dan kita tempuh adalah jalan yang lurus. Dan setiap jalan pelayanan atau apapun yang kita lakukan, kita disertai dengan hikmat Tuhan dan pengertian daripadanya, sehingga kita mendapati bahwa pekerjaan kita itu dipegang oleh Tuhan. Pekerjaan kita itu adalah mempunyai kuasa daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita dengan hikmat dan pengertian, sehingga luruslah jalan kita selama kita berjalan di muka dunia ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini, ya, kejarlah hikmat itu, maka engkau akan memperoleh pengertian yang daripadanya. Ya, kita tahu bersama bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang diberkati oleh Allah dengan kekayaan dan hikmat yang luar biasa. Tetapi manakala kita melihat kehidupan daripada Raja Salomo ini, seorang raja, ya, raja yang besar dengan keagungannya, ya, maka kita akan menilai, ya, kehidupan daripada Raja Salomo ini, bahwa
kalau kita melihat kacamata dunia yang kita pakai ya pada saat Raja Salomo ini hidup pada zamannya, maka kita akan berkata bahwa Raja Salomo ini telah jatuh dalam dosa persinahan ya, dalam dosa percabulan, persinahan ya. Kalau kita manusia dunia nyata ini cepat-cepat menghakimi dia, bahwa kita mengatakan bahwa raja ini sudah yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia memiliki istri yang banyak, gundik yang banyak ya, ratusan ya, istri juga ya, simpanan-simpanannya banyak ya. Kita akan jatuh penghakiman kita kepadanya bahwa dia ini adalah manusia yang paling berdosa pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Salomo pada saat itu ya, kalau kita manusia yang hidup kita pintar-pintar menghakimi orang lain ya, hidup orang lain, maka kita akan melihat kehidupan daripada Raja Salomo ini adalah raja yang tidak takut Tuhan, raja yang memiliki banyak simpanan, istri gundik. Dia memiliki roh persinahan yang tinggi ya, dia jauh daripada jalan Tuhan ya. Jikalau kita menjadi salah satu manusia yang pintar menghakimi sesamanya manusia ya, tanpa melihat alam roh supranatural spiritual itu ya. Ya, karena bagi Tuhan orang yang berkenan di matanya itu ya, Tuhan itu tidak pusing ya dia melakukan dosa apapun, jikalau orang itu telah berkenan di hadapannya ya. Tuhan mengaruniakan kepadanya hikmat yang luar biasa, dan Salomo ini berkenan ya di hadapan Tuhan. Padahal secara dunia nyata kehidupannya ya banyak menyimpan perempuan-perempuan ya yang cantik-cantik pada zamannya ya, istri banyak, gundik banyak, simpanannya banyak ya Bapak Ibu. Jadi janganlah kita cepat-cepat menilai ya, menjatuhkan penghakiman kita atas sesama kita sebelum kita masuk di dunia alam supranatural spiritual, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di sana ya Bapak Ibu. Apakah orang ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak ya. Jangan kita cepat-cepat menilai ya, orang zaman sekarang ya, cepat-cepat menilai orang lain ya, cepat-cepat menjatuhkan penghakiman atas orang lain seakan-akan dirinya tidak berdosa dan bersih ya. Itu jangan Bapak Ibu. Kita harus dewasa di dalam berpikir ya, di dalam menilai sesama kita ya. Di dalam menilai orang lain itu kita harus memakai dua kacamata ya, kacamata dunia nyata, kacamata dunia supranatural spiritual ya. Jangan hanya memakai kacamata dunia nyata, maka kita akan salah besar, jatuh penghakiman kita kepada sesama kita, kepada orang lain dengan kesalahan yang besar. Karena apa? Kita mematok orang lain itu dengan kacamata dunia nyata saja, dan kita mematok orang lain itu dengan standar pakaian kita, standar pemikiran kita. Kita menilai orang lain itu seperti A, B, C, padahal salah besar ya. Sehingga apa? Anda itu akan menjadi pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan mempersalahkan diri Anda jikalau Anda pintar-pintar menilai orang lain, sementara Anda tidak pintar menilai diri Anda sendiri, dosa Anda sendiri. Mari kita sadari dan kita dewasa di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita jangan memakai kacamata kita dan pemikiran kita dan standar kita kepada orang lain. Kita menilai orang lain, kita memakai standar kita memakai kacamata kita, dan kita memakai logika kita di dalam kita menilai kehidupan orang lain ya. Maka kita akan salah besar dan akan jatuh penilaian daripada Allah itu kepada diri kita masing-masing. Siapa yang rugi ya? Kita sudah susah-susah, capek-capek menilai kehidupan orang lain, memakai kacamata kita, memakai mulut kita, memakai logika kita, tanpa kita mengecek apa yang sesungguhnya yang terjadi di dunia alam lain itu, supranatural, spiritual itu ya, tanpa kita memakai roh hikmat Tuhan itu yang dalam membimbing kita. Sehingga apa? Apa yang kita patok, kita nilai di dalam kehidupan orang lain belum tentu benar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Penilaian Allah dengan penilaian manusia sungguhlah berbeda ya, sangat berbeda. Jadi marilah kita sebagai manusia yang hidup
di muka dunia ini, janganlah kita cepat-cepat menilai kehidupan orang lain, tetapi marilah kita cepat-cepat menilai kehidupan diri kita sendiri, memperbaiki hidup kita sendiri menjadi lebih baik dari hari ke hari semakin lebih baik dan lebih dekat dengan firman Tuhan, dan Tuhan itu sendiri yang telah berbicara di dalam firman-Nya. Marilah kita cepat-cepat menilai diri kita, sehingga kita dapat mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, hanya diri kita sendiri itu yang tahu ya. Dosa apa yang telah kita perbuat, kita lakukan, diri kita sendiri yang tahu, dan hati kita yang akan berbicara di sana. Marilah kita cepat-cepat mengoreksi diri kita, hati kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi bercahaya di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, janganlah kita hidup cepat-cepat menilai kehidupan orang lain, dan belum tentu penilaian kita itu benar, 100% benar. Ya, karena apa? Kita memakai kacamata kita, memakai standar kita di dalam menilai kehidupan orang lain. Sementara standar kita ini masih dalam keadaan berdosa, Bapak Ibu, masih hidup dalam kedagingan. Sehingga kehidupan orang lain itu kita patok dengan kehidupan kita yang penuh dengan kedagingan hawa nafsu. Apakah Anda akan mendapatkan jawaban di sana? Tentu tidak. Jawaban yang Anda dapat adalah jawaban dari setan, iblis. Ya, sehingga di hadapan Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berdosa di dalam menilai kehidupan orang lain. Salah besar ya, seperti yang terjadi pada kehidupan Bapak Ayub ya, yang saya telah bahas di video sebelumnya. Ya, sahabat-sahabatnya, istrinya menilai dia ya menjadi pribadi yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dia adalah pribadi yang mendapat pukulan daripada Allah itu sendiri ya. Tetapi apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi di alam supranatural spiritual? Dia adalah orang yang paling berkenan di hati Allah, orang yang benar, jujur, dan saleh di hadapan Allah. Ya, sehingga ada komunikasi antara iblis dan Allah pada saat itu. Nah, saya membahas pada saat ini adalah kehidupan daripada Salomo dan amsal-amsal hikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo pada saat itu. Ya, kebijaksanaan, pengertian yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Raja Salomo ini luar biasa. Ya, amsalnya tertulis di dalam firman-Nya sungguh menjadikan didikan bagi kita anak-anak muda. Ya, dia mengajarkan bahwa janganlah kamu melalui jalan yang licin itu ya, melalui jalan-jalan perempuan licin ya, perempuan yang bermulut licin itu, jalan yang licin itu ya, jalan yang gampang sekali kita terpeleset, yaitu jalan persinahan. Karena apa? Kehidupan ini dia sudah lalui, Raja Salomo ini. Di jalan itu pun dia sudah lalui. Makanya timbullah suatu pengertian, penjelasan, dia menjelaskan kepada orang lain, seakan-akan janganlah mengikuti jalannya itu, jalan yang licin itu. Ya, dia terpeleset di jalan itu, Bapak Ibu. Sehingga apa? Banyak perempuan-perempuan yang dia pelihara, banyak istri gundik yang dia pelihara pada saat itu. Jadi bukankah itu suatu perbandingan atau kenyataan yang sungguh pahit bagi kita manusia jikalau kita melihat kehidupan daripada Raja Salomo ini yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan cantik, tetapi pribadinya ini berkenan di hadapan Allah ya, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya hikmat yang luar biasa yang pada zamannya mungkin sampai pada saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat yang luar biasa seperti Raja Salomo ini. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, jikalau Anda dan saya pada saat itu hidup pada zaman Raja Salomo, pasti kita akan bergosip, orang ini luar biasa melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Dia berzina setiap hari, dia berzina dan berzina. Tetapi apa kenyataannya? Orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu melihat hatinya, melihat jiwa dan rohnya ya, daripada Raja Salomo ini hatinya baik ya, jiwanya itu baik, sehingga Allah itu berkenan kepadanya dan Allah itu bertahta di hatinya Raja Salomo. Dan apa? Hikmat dan pengertian selalu ada di dalam kehidupannya. Dia selalu melangkahkan kakinya di jalan hikmat dan pengertian itu. Makanya Raja Salomo berkata ya,
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ialah peroleh hikmat dan dengan segala yang kau yaitu peroleh hikmat dan pengertian, maka hikmat itu akan menjaga engkau. Ya, pengertian itu akan menjaga engkau daripada jerat-jerat iblis, daripada jerat-jerat yang ada di muka dunia ini. Ya, kita di dunia ini banyak mengalami persoalan hidup. Ya, banyak menghadapi tantangan, tetapi kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan itu sendiri, maka kita akan dijaga oleh hikmat Allah itu sendiri. Kita tidak mengambil jalan yang pintas, kita tidak akan mengambil jalan yang bodoh, tetapi kita akan mengambil jalan yang benar, jalan yang penuh hikmat, jalan yang ada Tuhan di sana, ya, ada Roh Kudus di sana, Roh kebenaran, dan kita akan memperoleh pengertian itu sendiri daripada hikmat yang kita peroleh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meminta hikmat itu daripada Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dipenuhi dengan hikmat daripada Allah, daripada kuasa Allah. Bukan kita memiliki hikmat dunia ini, tetapi kita memiliki hikmat daripada Allah itu sendiri, hikmat di luar daripada dunia ini. Ya, memang seringkali kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali banyak terkecoh di dalam hal ini. Kita seringkali merasa bahwa diri kita ini telah memiliki hikmat, tetapi cek dulu hikmat dari mana yang kita miliki ini, hikmat daripada dunia ini atau hikmat daripada Allah itu sendiri. Ya, kalau kita memiliki hikmat daripada Allah itu sendiri, tentu orang lain akan melihat kita sangat berbeda dengan manusia kebanyakan pada yang lainnya. Dengan pribadi-pribadi orang lain, manusia lain itu akan menilai dia ini sangat berbeda. Itu karena apa? Yang membedakan itu adalah dua hikmat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Hikmat dunia dan hikmat daripada Allah itu sendiri. Nah, jikalau kita memiliki hikmat daripada dunia, itu akan berguna untuk dunia ini, ya, untuk kelangsungan hidup kita. Kita dikatakan orang pintar, ya, orang pandai, karena kita memiliki hikmat dunia ini. Kita akan dipuja-puji, disanjung-sanjung oleh manusia lainnya. Tetapi apabila kita memiliki hikmat daripada Allah, itu akan terjadi pro dan kontra di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena manusia lain ini akan mengukur kemampuan hikmat kita itu memakai logikanya, sehingga tidak bisa masuk dan tidak bisa tembus di logika mereka. Karena apa? Alam supranatural, spiritual itu, jikalau ia berbicara, maka tidak akan masuk di logika manusia dan tidak akan tembus di pikiran mereka. Karena apa? Jauh, larinya itu jauh, sehingga apa yang orang dunia pikirkan, apa yang orang dunia lihat, ya, tidak sama dengan hikmat daripada Allah itu sendiri. Karena sangat berbeda, bertolak belakang dua hikmat ini, sehingga orang yang memiliki hikmat daripada Allah itu, ya, ada yang menyanjungnya, ada yang mengaguminya, dan ada yang menghinanya, menjadi cemoohan, hinaan bagi mereka, ya, menjadi arak-arakan, ya, penghinaan untuk pribadi yang memiliki hikmat tersebut. Karena apa? Roh dunia ini tidak bisa menerima hikmat dunia ini yang berasal daripada dunia ini. Dia tidak akan bisa menerima, karena dia menganggap dirinya itu lebih baik, lebih pintar, lebih berhikmat daripada orang yang memiliki hikmat Allah itu. Dia tidak akan bisa menerima, Bapak Ibu. Karena apa? Kesombongan dirinya itu, egonya itu akan keluar dan menyerang orang tersebut. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan berpeganglah teguh kepada firman Tuhan dan bersandar penuh kepada kuasa Allah, sehingga kuasa Allah itu akan menyatakannya dengan sendirinya. Apakah pribadi orang tersebut memakai hikmat dunia, roh dunia, atau orang tersebut memakai roh Allah itu sendiri, hikmat daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Orang yang memakai roh hikmat daripada Allah itu sendiri akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi, yang belum keluar di dunia alam nyata ini. Dia akan singkapkan. Itulah yang dinamakan dengan nubuat, seperti nubuat, ya.
Dan janganlah kita sebagai manusia, kita lebih mempercayai paranormal, dukun itu ya, di dalam meramal kehidupan kita. Kita manusia, kalau memakai roh dunia ini, kita akan pergi ke dukun paranormal dan kita akan menanyakan nasib kita, apa yang akan dihadapi tahun begini, itu belum tentu benar Bapak Ibu, karena itu adalah roh kebohongan, penipu. Iblis itu adalah penipu, dan kaki tangan setan itu, iblis itu adalah paranormal ini, dukun ya, dikatakan orang pintar. Anda lebih menyenangi para dukun orang pintar itu, atau Anda lebih menyenangi hamba Tuhan, para hamba Allah yang dipakai oleh Allah ya, di dalam mengatakan segala sesuatu ya. Roh dunia ini akan menolak ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya, anak-anak Tuhan yang masih memakai roh dunia ini ya, akan menolak segala sesuatu yang berbau kebenaran, yang berasal daripada Allah, roh Allah itu sendiri. Mereka akan menolak itu, menyerang orang tersebut. Baik itu mereka menyerang melalui firman Tuhan, mereka menyerang mereka melalui kata-kata yang keras, penghinaan, ya, sampai cacian, ya, sampai tunjuk-tunjuk gini ya, jatuh penghakiman atas pribadi orang tersebut. Tetapi manakala paranormal, dukun itu berkata A, B, C, mereka manggut-manggut, iya mbak. Mereka lebih percaya kepada apa kata setan itu, roh dunia ini yang berkuasa di dunia ini. Inilah manusia. Jikalau pakaiannya itu belum digantikan ya, pakaian rohani itu belum digantikan dengan pakaian Allah, roh Allah itu sendiri, mereka akan lebih menyukai dongeng-dongeng, gosip-gosip yang tidak berguna. Ya, mereka lebih menyukai paranormal, lebih menyukai ramalan-ramalan, ya, dukun-dukun itu ya, yang sudah ngetop-ngetop, ya, ramalan-ramalan itu kaki tangannya setan, syirik itu ya. Itu mistik ya, sangat berlawanan dengan kekuasaan Allah. Ya, Allah tidak senang ya manusia datang menyembah kepada Allah, masih juga datang kepada para dukun itu, orang-orang pintar itu, paranormal ya, ramal-ramal ini, ramal ini ya. Dan manusia itu lebih senang dengan hal-hal seperti itu. Mari jauhilah hal-hal seperti itu. Karena apa? Roh Anda itu akan terikat di dalam kuasa kegelapan itu. Jikalau Anda tidak cepat-cepat melepaskan diri di dalam roh kegelapan itu, roh dunia itu, maka roh Anda itu akan diikat sampai Anda mati. Anda mendapati diri Anda di dalam api kekekalan, api neraka. Jadi anak-anak Tuhan, umat manusia, seluruh umat manusia yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan diri kita daripada roh dunia ini, dan lahirlah kembali melalui roh kebenaran, roh kudusnya Allah itu. Ya, maka kita semua, Anda akan dilahirkan kembali oleh roh Allah itu sendiri, sehingga kita dikuduskan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh penebusan darah anak domba itu di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan roh kita ini terikat oleh kuasa kegelapan. Jangan biarkan roh kita ini, pikiran, akal budi kita ini diikat oleh hikmat daripada dunia ini. Tetapi marilah, biarlah roh kita, saya ajak, marilah dan biarlah roh kita ini hanya bersandar, berharap hanya kepada Allah saja yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Elohim, roh Allah yang hidup, roh Allah yang maha kudus, yang bertata di dalam kerajaannya yang maha kudus. Di sana semuanya serba kudus. Tidak ada pikiran-pikiran yang najis, tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, tidak ada roh-roh hikmat dunia ini yang terdapat di sana. Orang cabul, durhaka, penyembah berhala, penyembah patung, ilah-ilah lain, ala-ala lain, pohon-pohon, batu-batu tidak ada terdapat di sana. Ya, melainkan kerajaannya yang kudus itu, maha kudus itu, yang ada adalah roh-roh yang maha kudus, yang datang dengan segenap hati menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan Allah yang maha kudus. Ya, biarlah kita mengejar roh hikmat Tuhan itu, sehingga jalan kita menjadi lurus, jalan kita menjadi jalan keselamatan, dan jalan kita itu diberkati oleh Allah, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama di dalam kerajaannya yang maha kudus.
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini dapat menerangi kita, menerangi mata hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi roh kita, sehingga kita boleh bersama-sama mengucap syukur senantiasa di dalam roh yang takut akan Tuhan, di dalam roh yang menyembah kepada Tuhan, dan di dalam roh yang mempunyai hikmat daripada Allah. Ya, anak-anak Tuhan, mari kejarlah roh hikmat daripada Allah itu sendiri dan bukan roh hikmat dunia ini. Karena jikalau Anda pintar di dalam memakai roh hikmat dunia ini, maka Anda memang akan diakui sebagai orang pintar, sebagai orang pandai. Tetapi belum tentu Anda diakui di hadapan Allah Anda sebagai orang pintar, ya, yang bercahaya di hadapan Allah. Tetapi marilah kejar roh Allah itu sendiri, maka Anda akan diberkati oleh Allah dan akan dilihat oleh Allah sebagai bintang-bintang di hatinya Allah. Karena apa? Anda memiliki roh hikmat daripada Allah itu sendiri, dan ada pengertian yang luar biasa di dalamnya. Dan Allah berkenan sehingga rahasia-rahasianya akan disingkapkan kepada diri Anda, ya, tanpa Anda sadari. Ya, itulah kebesaran Allah yang Maha Kudus, kebesaran Allah yang Maha Esa, ya, kebesaran Allah yang tidak kelihatan itu. Dia menguasai dimensi alam lain, dimensi dunia nyata ini, ya. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang mempunyai roh yang Maha Kudus, yang senantiasa bekerja luar biasa di akhir zaman ini melalui Roh Kudusnya, roh kebenarannya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita, memberikan semangat yang baru kepada kita. Kita jangan takut, kita jangan lemah, jangan lesu. Marilah kita semangat di dalam Tuhan. Kita berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Apapun yang kita hadapi, tantangan, kelemahan tubuh, ya, rintangan apapun di dalam kehidupan kita, mari kita hadapi itu dengan kebenaran firman Allah dan kuasa Allah, sehingga kita diberikan roh penghiburan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, semangat yang baru daripada Tuhan. Ya, kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Roh kita bernyala-nyala, layanilah Tuhan selagi masih ada nafas di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Amin.